Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango. Beliau ini namanya antik sekali, unik, susah disebut tetapi keren namanya. Dipastikan akan memanggil Kaesang dan Bobi Nasution terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dianggap oleh publik terkait dengan jabatan dari keluarga, mungkin jabatan dari Jokowi sebagai presiden dan bapak dari Kaesang, atau mungkin juga karena terkait dengan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai abang kakak dari Kaesang. Dan jelas kalau Bobi, dia adalah menantu Jokowi dan juga saat itu menjabat sebagai wali kota Medan. Keterkaitan Kaesang dan Gibran dalam urusan jet pribadi tersebut karena pemilik dari jet pribadi tersebut ternyata memiliki kerjasama dengan Pemkot Solo, yang kala itu Gibran Rakabuming Raka adalah wali kota, yaitu sebuah perusahaan online Shopee. Ya, jadi ada kaitan. Kenapa bisa dikaitkan dengan Kaesang penggunaan jet pribadi itu? Karena posisi abangnya, kakaknya, atau posisi ayahnya Jokowi sebagai presiden. Nawawi Pomolango, pimpinan Ketua Sementara KPK, menyatakan dipastikan akan memanggil Kaesang dan Bobi untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi tersebut, karena ini juga sudah menjadi laporan masyarakat kepada KPK yang mau tidak mau harus ditindaklanjuti. Maka masyarakat anti korupsi Indonesia yang diketuai oleh Boyamin Saiman, salah satu pelapornya, harus ditindaklanjuti oleh KPK. Dan yang menarik bagi saya sekarang bukan hanya terkait jet pribadi. Saya melihat, menonton dan membaca berita juga terkait persidangan korupsi PT Timah yang di Bangka Belitung, di mana Kepala Unit Produksi PT Timah wilayah Bangka Belitung, Pak Ali Samsuri, menyatakan bahwa Jokowi pernah memerintahkan PT Timah untuk mengakomodir pelaku tambang ilegal. Wow, seorang presiden memberikan perintah kepada BUMN untuk mengakomodir tambang ilegal. Sudah jelas-jelas ilegal, kenapa ada perintah untuk diakomodir? Dan ini, statement ini disampaikan di depan persidangan korupsi PT Timah yang diduga merugikan negara 271 triliun, yang sekarang para terdakwanya sedang menjalani proses persidangan. Dan nama Jokowi disebut di sana pernah memberikan perintah kepada PT Timah untuk mengakomodir petambang ilegal. Harusnya tambang ilegal itu ditutup, bukan diakomodir. Inilah sebuah penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden. Dan seharusnya dengan perintah itu Jokowi bisa di-impeach, diberhentikan. Kita masih ingat dulu Gus Dur kenapa bisa diberhentikan, hanya soal kasus remeh-temeh dan receh. Ini bukan lagi soal kasus remeh-temeh, tetapi kasus besar karena pelanggaran terhadap undang-undang. Sementara sumpah jabatan presiden adalah melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya. Ternyata Jokowi malah memerintahkan untuk melanggar undang-undang, mengakomodir petambang ilegal. Selain Jokowi yang disebut di persidangan PT Timah, Bobi dan Kahiyang juga disebut di dalam sidang korupsi Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara, dalam kasus suap, di mana disebutkan di sana oleh Abdul Ghani Kasubah dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas SDM bahwa Bobi dan Kahiyang memiliki blok tambang di Maluku Utara yang disebut dengan Blok Medan. Kenapa sekarang keluarga ini begitu banyak disebut di dalam banyak hal yang terkait dengan dugaan pidana korupsi? Kaesang dan Bobi tersangkut soal kasus jet pribadi, bahkan Bobi sebelumnya sudah tersangkut soal kasus lampu jalan pocong di Medan yang selesai begitu saja menguap. Yang kedua, sekarang Bobi juga dan Kahiyang disebut dalam kasus tambang Blok Medan, dan sekarang Jokowi disebut dalam kasus korupsi tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Wow. Ada apa sekarang keluarga ini? Kenapa begitu banyak disebut-sebut namanya dalam setiap kasus pidana korupsi belakangan ini? Saya bertanya-tanya besar sekali. Wow, saya tidak bisa berkata-kata, hanya bisa heran saya, heran. Kenapa begitu banyak keluarga ini sekarang disangkut pautkan dengan dugaan-dugaan pidana korupsi dan gratifikasi?